Niat puasanya nawaitu shauma ghadin sunnatan asyura lillahi ta'ala. Bahasa kita kagak salah. Saja ku puasa Asyura besok hari kerana Allah. Udah. Niatnya. Siapa yang melakukan puasa pada hari Asyura, dia mendapatkan pahala 10.000 haji dan umrah dan 10.000 wong mati syahid. Pahala puasa pada hari Asyura menurut keterangan kitab Jam'ul Fawaid. Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa hadana ila tariqil islam khairil anam wa ala alihi wa ashabihi khairil umam. Wa ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mazra'atul akhirah. Shadaqallahu wa rasuluh. Alhamdulillah, syukur wa ta'ala, kembali kita hadir dalam majlis yang mulia ini. Semoga kehadiran kita ini menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam kita haturkan kehadiran junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat beliau, dengan harapan insyaallah kita akan mendapatkan syafaat beliau kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ayuhal muslimin al-kiram hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur malam hari ini kita ditemukan oleh Allah pada malam tanggal 7 Muharram 1441 Hijriah. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala kita akan ketemu dengan satu hari yang disebut Yaum Asyura, hari ke-10 di bulan Muharram. 12 bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala cipta ke bulan Muharram ini termasuk bulan yang banyak anjuran untuk melakukan amaliyah sunnah, mengikuti penjelasan dari ulama yang mendapatkan dari dalil dari hadis dhaif. Hadis dhaif itu bisa digunakan li fadailil a'mal. Jadi dalam kitab Al-Adhkar lil Imam Nawawi menjelaskan
Hadis dhaif itu baca digunakan untuk menambah nilai amal, tapi dia tidak baca digunakan jadi dalil. Jadi tidak baca digunakan dalil jadi dalil yang kuat dalam menentukan satu hukum. Tapi untuk hal sunat itu boleh menggunakan hadis dhaif. Tapi dalam memahami hadis dhaif, jangan salah paham. Yang namanya hadis itu ucapan Nabi Muhammad, perbuatan Nabi Muhammad, dan keputusan Nabi Muhammad. Namanya hadis takririyah. Hadis takririyah itu hadis ketetapan Nabi, cuman Nabi ngelarangnya tidak, nyuruhnya tidak, tapi Nabi tidak neganya. Di antaranya solat sunat qobliyah maghrib. Jadi sahabat ngawikan solat sunat qobliyah maghrib, disuruh Nabi tidak, dilarang Nabi tidak, dikongkon Nabi tidak, cuman didiamkan Nabi. Maka ujung hadisnya insya'a, jikalau kamu galak ngawikannya, gawikan. Maka itu qobliyah maghrib masuk di solat sunat ghairu muakkadah, yang tidak dikuatkan. Hadis dhaif itu karena dia hadis, yang namanya hadis itu ucapan, perbuatan dan keputusan Nabi, ketetapan Nabi. Jadi yang namanya hadis itu benar galau. Apakah beda omongan Nabi, satu omongan dengan omongan apa Nabi ngomong? Ini hadisnya. Cuman Nabi ngomong di ujung, ini hadis dhaif. Ini. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ila akhir hadis. Ini hadis sahih. Kata Uji Kiai Malik Tajuddin, dak kata omongan Nabi itu yang dhaif. Omongan Nabi itu benar galau. Cuman yang mendhaifkan hadis itu yang meriwayatkannya, wong yang ngawakkannya tu nah. Mungkin donya tidak dikenal wong. Mungkin ya macam mana sahabat tu sehingga sahabat lain kurang yakin. Tapi dia tidak sembarangan ngatakan itu hadis. Minum minuman keras, apa hukumnya? Apa? Haram. Nian. Iya kan? Minum minuman keras hukumnya haram, ya jelas. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min amalish syaitan. Diharamkan minum minuman keras. Benar? Sahih? Yakin? Benar. Tapi yang ngomong satu saat ada wong lagi minum minuman keras, ditegur oleh wong mantan peminum. Dulu donya tukang peminum mabuk-mabukan juga, taubat.
baru 6 bulan taubat. Bertemu kawannya yang galak mabuk juga. Sudah, oi, berhentilah. Kita ni lah tua. Dilarang Tuhan minum-minuman ni. Haram hukumnya. Jangan. Tak katik manfaatnya. Rugi baik minum-minuman ni. Uji kawan-kawan yang apa? Yang lagi mabuk tadi, lagi minum tadi. Akoan kau. Kau hantunya. Jadi seolah-olah hukum haram tadi jadi lemah. Karena yang ngawak kenyo ini wong tidak yakin. Tapi kalau yang ngomong tu kiai, ustaz, atau wong yang memang tidak pernah minum minuman keras, yo payo doakan semoga kami dapat hidayat, sari dua ni berhenti. Ya. Karena dia tidak ada kata perbantahan lagi. Karena nak menentukan hadis yang sahih itu, yang benar-benar dengan keyakinan yang benar, tidak sembarangan. Imam Bukhari menulis satu hadis, satu solat sunat. Setiap nak nulis hadis, beliau solat sunat dulu 2 rakaat, ngambil wudu, solat sunat 1 rakaat, baru nulis. Selesai nulis, nak nulis lagi, ambil wudu lagi. Tidak batal. Solat sunat lagi 2 rakaat, nulis lagi. Dan beliau mencari kesahihan hadis sampai berangkat ke mana-mana mencari riwayat. Ini dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Sekali hari mencari sebuah hadis untuk mencari sikap yang namanya disebut. Berangkatlah Imam Bukhari. Begitu berangkat, di manalah yang syekh namanya Sianu. Oh itu nah, rumahnya di situ. Nah itu wongnya. Begitu diparainya, dia wong itu tadi narik sorban warna hijau, dituntut ikambing sampai ke kandang, dijingoknya oleh Imam Bukhari. Sudah masuk kambing tu di kandang, ditanyanya dengan wong itu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Benar antum nama syekh ini? Benar. Kenapa tadi ngawak sorban hijau tadi? Sampai ke kandang. Kambing ni kalau tidak pakai rumput, tak galak balik. Jadi tadi sorban hijau tu macam warna rumput. Jadi dia nuntut warna hijau itu, tapi bukan rumput, supaya dia balik. Tak jadi. Dianggap Imam Bukhari ini hadis tidak sahih. Kadang apa? Pembohong itu. Kambing lagi dibohonginya. Nah, jadi memang tidak sembarang hadis itu. Tidak sembarangan. Jadi kedudukan hadis dhaif itu bukan omongan Nabi yang lemah. Tidak ada omongan Nabi lemah. Dalilnya cuma satu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Di Quran surah An-Najm. Dan tidaklah yang diucapkan oleh Muhammad kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Dari mana nak lemahnya? Dari mana nak dhaifnya?
Jadi yang mendhaifkan hadis bukannya omongan Nabi, tapi yang ngawaknya. Sehubungan dengan bulan Muharram, tanggal 10 Muharram ini sunnah yang dianjurkan, yang dilakukan di tanggal 10 Muharram itu. 10 Muharram ini termasuk yang banyak kejadian-kejadian di alam semesta ini, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qala'id. Disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan akan 7 petala langit dan 7 petala bumi pada hari Ashura. Jadi 7 lapis langit dan bumi dijadikan pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bukit, segala bukit, termasuk puncak Suning, yang namanya bukit-bukit yang ada di dunia ini, Allah jadikan pada tanggal 10 Muharram. Allah Ta'ala menjadikan bintang pada tanggal 10 Muharram. Allah Ta'ala menjadikan lauhul mahfuz dan qalam pada tanggal 10 Muharram. Allah menjadikan Nabi Adam alaihissalam pada tanggal 10 Muharram. Allah Ta'ala menjadikan Siti Hawa pada tanggal 10 Muharram. Allah menjadikan syurga pada 10 Muharram. Nabi Adam dimasukkan kembali ke dalam syurga pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Ibrahim dilahirkan tanggal 10 Muharram. Dan juga Nabi Ibrahim dilepaskan dari api Raja Namrud pada tanggal 10 Muharram. Tenggelam Fir'aun di dalam Lautan Merah 10 Muharram. Disehatkan Nabi Allah Ayub 10 Muharram. Nabi Ayub itu Nabi yang kaya-raya, kebunnya banyak, sawahnya banyak, ternaknya banyak, bininya banyak, anaknya banyak, hartanya banyak. Iblis iri dengan dia. Akhirnya Iblis minta izin sama Allah untuk mengganggu Nabi Ayub. Akhirnya terbakarlah sawahnya, terbakarlah kebunnya, mati ternaknya, mati anaknya, hancur hartanya. Sebanyak bininya berlari kecuali satu, Siti Rahmah. Masih nak diganggu oleh Ayub. Akhirnya Allah Ta'ala tumbuhkan penyakit pada badan Nabi Ayub, ditumbuhi ulet-ulet. Nabi Ayub tahu jumlah ulet itu berapa kok. Hilang sih kok, nangis. Dikatakannya aku tidak amanat. Uji istrinya, berdoalah kak dengan Allah, minta bayo sehat. Aku sehat 80 tahun, sakit baru 8 tahun. Biarlah. Nah, Allah baikkan Nabi Ayub tanggal 10 Muharram dengan cara urqud birijlika hada mughtasalan baridun wa syarab. Hentakkan kaki kau ke bumi, akan keluar air, minum dan mandikan. Akhirnya Nabi Ayub sehat tanggal 10 Muharram.
Kita ni sakit dikit sudah tidak kuat. Karena sifat manusia ni tak galak diuji. Hidup manusia ni nak senang terus, nak lemak terus. Berjalan kalau lemak mulus, nak hati-hati. Maka tu dibuat lisi tidur itu supaya ada kehati-hatian. Kalau di jalan tol ada macam batu duduk supaya ada kehati-hatian. Kalau jalannya lurus, Palembang Lampung 4 jam, naik kapal 3 jam, turun di Merak 3 jam, jadi 6 jam sampai lah ke Jakarta. Senangnya bukan main. Jalannya lurus baik. Sama dengan gigi kita. Kita kalau gigi kita masuk baik sedikit bekas kelapa, singkul lah itu. Hidup tu biarpun kecil, tidak galak diuji, terganggu dia. Tapi Nabi Ayub tahan dengan ulet di badannya. Subhanallah. Belagi galau wong bini belagi galau, menjauh dari manusia di desanya, menyendiri dengan istrinya. Dari banyak istri tinggal satu istri. Kemudian taubatnya Nabi Adam diterima pada hari Ashura. Kemudian diampunkan dosa Nabi Daud pada hari Ashura. Dikembalikan kerajaan Nabi Sulaiman pada tanggal 10 Muharram hari Ashura. Banyak lagi sampai akhir hadis. Maka adalah hari Ashura itu adalah hari beberapa hari yang memiliki kelebihan. Hari Ashura. Jadi termasuk Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun 10 Muharram. Tenggelam di laut tadi Fir'aun 10 Muharram. Nabi Yunus metu dari perut iwak 10 Muharram. Nabi Nuh sampai kapalnya ke Bukit Jud 10 Muharram. Karena Nabi Musa, banyak nabi-nabi Yahudi ini yang diselamatkan oleh Allah. Jadi wong Yahudi ini puasa tanggal 10 tu dia. Waktu dia puasa, bertemu Nabi di jalan, temu Rasulullah. Ya Rasulullah, kamu ni puasa apa? Hari ini hari di mana Allah menyelamatkan para nabi dari Bani Israel. Jadi kami memperingati hari kejadian tersebut dengan puasa. Uji Nabi, kami umat Islam lebih berhak untuk memperingati hal tersebut. Maka itu Nabi nyuruh puasa tanggal 10 Muharram supaya tidak sama dengan wong Yahudi 10 Muharram. Maka kita dianjurkan puasa dari tanggal 9 Muharram. Wong Yahudi kan tanggal 10 be. Kita tambahi 9. Jadi 90. Yahudi tak pakai 9. Wong Bani Israel tadi tak pakai 9. Kita dianjurkan 9, namanya puasa Tasu'ah. Niat puasanya nawaitu shauma ghadin sunnatan Ashura lillahi ta'ala. Bahasa kita kagak salah. Saja ku puasa Ashura
besok hari kerana Allah. Betul? Niatnya. Siapa yang melakukan puasa pada hari Ashura, dia mendapatkan pahala 10,000 haji dan umrah dan 10,000 wong mati syahid. Pahala puasa pada hari Ashura menurut keterangan kitab Jam'ul Fawaid. Dari keterangan ini, ya. Hadis dhaif ini ngelemakkan dengarnya. Oh, boleh 10,000. Besar pahala. Motivasi. Jadi timbul keinginan untuk melakukannya. Seandainya tidak ada dapat pahala itu, boleh pahala puasa. Kita puasa tu boleh pahala. Nah, kalau kita ni manusia awam, sama dengan budak kecil. Kalau dikongkon baik, belantak, lari dia. Galaklah dia main. Kau belikan ini, nah sosok membela kau, laju. Ini mantannya kalau. Kita ni mantan dikongkon pakai upah. Biar rumah kita dewek, biar bapak kita dewek ngongkon, katik upah nolike. Topik beli gula, nak main ya. Ada sosoknya nak mau bolok, laju. Ya, tidak baca. Ini mantannya kalau. Enak. Kalau ada upah ganjar. Karena kita wong awam. Setelah kita belajar, oh ini bapakku ngongkon, omakku. Jangankan dikongkon beli gula, kita beli ke gula. Kita yang ngenjuk umak kita. Kita yang ngenjuk bapak kita. Tanda kita membalas jasa wong tua kita. Setelah kita belajar saat ini. Waktu belum belajar dulu, dak mak ini ngobok minta beli ke layangan. Beli layangan bu, nak main. Beli ke ibu gula dulu. Keklah beli gula, bawa beli layangan. Laju. Karena bakal boleh layangan. Nah, jadi hadis-hadis macam ini masa tidak termotivasi? Masa tidak ada kata sambutan di hati kita? Ya Allah, alangkah besarnya pahalanya. 10,000 sekali pergi umrah, ambeklah kecil 20 juta. Ada yang 5 juta berketek. Ada yang tak bayaran, kanyut. Yo, meluk dempong pisang. Tengah laut baju iwak. 20 juta, coba 10,000 kali 20 juta. Kalau haji nan 33 juta, umrah taruhlah 20 juta kali 10,000. Itu baru nilainya, belum nilai ibadat di sananya. Ditambah wong mati syahid 1,000, 10,000 wong mati syahid. Sikap wong mati syahid pasti masuk syurga. Ini kita dapat nilai 10,000 wong mati syahid. Telah ketutup hatinya. Kalau sampai tak kata gerakan pengen melakukan puasanya, lah terpeliwat. Kecuali kalau dionya sakit, dionya
uzur itu tak baca, namanya ada halangan. Kalau dia sehat, paling yang kamu gawe kan ngisep rokok, makan, minum, ngopi. Itulah yang kamu gawe kan, yang digawe ke manusia. Tak kata gawe lain. Yang gawe-gawe itu pacak dilakukan kapan baik. Sudah tu kita tidak tahu umur kita tahun depan sampai dah. Yang tahu-tahu. Nah, gailah mucat-mucat. Ai tahun depan Ustaz. Masih muda. Nunggu tua dikit. Siapa yang kau dia bakal tua? Yang tua lagi nak ngaku tua. Ni tak? Nah, jadi setiap ada kesempatan untuk berbuat kebaikan, jangan pernah ditunda. Jadi subhanallah, sebegitu besar nilainya. Kemudian dianjurkan pada tanggal 10 Muharram maca kalimat hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 70 kali, ditutup wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Macanya sekali duduk. Coba hasbiyallahu wa ni'mal maula wa Hafal tidak? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Kaget sudah 70, tutup wala haula wala quwata la billahil aliyil azim. Macanya sekali duduk, tidak boleh diketengi. Sekali duduk. Fadilatnya, keutamaannya, Allah jamin rezekinya sepanjang tahun itu. Ada baik rezekinya tu. Tak usah mikir ke besar. Ada. Tidak sulit dia mendapatkannya. Paling tidak undangan tahlil. Paling tidak. Ya. Lah kalau sudah ada undangan pindah rumah, undangan tahlil, uang nyokor ke, aman lah itu. Lah terbayang ini. Minta nang Yasin wal Quran lagi. Habis selesai jatuhi laju. Aman lah itu. Nak mikir ke apa lagi? Apa lagi nak cari coba? Uang duit makan sepiring. Kita susah makan sepiring. Sisip digawak ibu. Uang berduit malu ngawak. Bos, kalau nak ngawak, enggak. Puji sopirnya mbak pak, tunjuk ke aku. Tak, kita Mangcik, ya Faizlah, terima kasih. Pacak buat anak, buat keluarga di rumah. Jadi rezeki itu ialah wallahu alam bisawab. Kalau nak nyari duit di mana nak? Kalau nak nyumput rezeki macam-macam. Rezeki itu tidak berupa duit, berupa makanan. Tidak berupa makanan bertemu kawan. Rezeki kalau ya, yang paling besar adalah rezeki hati senang. Malam Sabtu ada majlis pada satu topik, senang aku hadir. Senangnya itu rezeki. Jadi yang namanya rezeki itu
sesuatu yang membahagiakan kita. Itu rezeki namanya. Tidak mutlak duit. Kalau dia cuma mikir rezeki itu duit, itu berarti namanya mata. Macam itu sekali duduk, hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian baca ayatul kursi 360 kali. Macanya boleh diketeng mulai dari malam tanggal 10, 360 bagi habis maghrib, habis isyak, habis subuh, habis zuhur, habis asar. Boleh dibagi, tak apa-apa. Kemudian dianjur ke melakukan solat sunat 4 rakaat di hari Asyura. Solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak. Siapa melakukan solat sunat ini 4 rakaat, boleh 1 salam, boleh 2 kali salam. Kalau 1 salam tidak pakai tahiyat awal. Dibaca setiap rakaat setelah baca Fatihah, baca suratul Ikhlas 15 kali di kitab ini. Tapi kalau baca kitab I'anatul Talibin, baca ayat Al-Ikhlasnya sebanyak 51 kali. Kalau dikongkon 51, agak terkejut dengarnya. Ui, cacam banyaknya. Kita ni cepat nyerah. Ngawi ke banyak idak galak, masuk syurga galak. Begawi nanda, untung nak besar. Itu manusia. Tapi ketika disebut macam ayat 15 kali suratul Ikhlas, agak lemah. Tak banyak gino. Jadi setiap rakaat habis Fatihah baca Al-Ikhlas 15 kali. Rakaat pertama 15, rakaat kedua 15, rakaat ketiga 15, rakaat keempat 15. Tidak pakai tahiyat awal. Disebutkan di kitab ini, juga di I'anatul Talibin disebut, ghafarallahu lahu dzunubahu 50 sanah. Diampunkan dosanya 50 tahun. 50 Ustaz. Aku baru 20. Nyosok. Pakai tak? 50 tahun diampun ke dosanya. Habis solat baca doanya agak panjang. Subhanallah mil'ul mizan wa muntahar ridha wa mablagh ridha wa zinatul arsh ila akhir. Panjang doanya. Apa-apa doanya bagi Indonesia be. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan kemuliaan pada hari ini, aku minta lepaskanlah segala problem kehidupanku dari mulai hari ini sampai tahun-tahun yang akan datang. Sebagaimana pada tanggal ini engkau melepaskan semua problem para nabi dan rasul. Itu baik. Jadilah itu. Niat solatnya usolli sunnatan arba'a raka'atin lillahi ta'ala.
solat mutlak. Solat mutlak itu solat yang dilakukan tidak punya waktu kapan baik. Jadi waktunya mulai dari waktu duha setelah subuh sampai sebelum asar. Tak boleh melakukannya sudah asar. Yang bagus melakukannya setelah solat duha. Jadi kalau solat mutlak, mutlaknya tidak disebut usolli sunatal mutlak, tidak. Mutlaknya tidak disebut. Mutlak itu menunjukkan status solat, bukan nama solat. Jadi cukup usolli sunnatan arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Saja ku solat sunat 4 rakaat karena Allah. Ya. Kemudian mengusap kepala anak yatim. Siapa yang mengusap kepala anak yatim, satu helai rambutnya 1 derajat di dalam syurga. Ngosok kepala anak yatim, bukan maknya. Itu janda. Janda memang ada cara ngosoknya. Ya. Lain caranya lain. Itu nak kursus. Tak boleh basing. Jadi kalau ngosoknya peloki rambut, susunan rambutnya. Jadi kalau dia ke belakang, misalnya sisirnya pinggir ke pinggir, jangan kusek. Jangan baca solawat supaya dia tidak merontak, tunjuk duit. Iya, ngosok baik. Kita sini kah? Ini. Sini. Kita manu hitam serem. Tapi kalau walaupun hitam serem, kita sini. Nah, duit 10.000. Tahan kenyang. Kita, mak, kakak nak ngosok pala kau, jauh. Boleh 10. Nah, jangan basing meloi rambutnya. Tuh. Sudah itu yang namanya yatim, ma'alaihil ab. Orang yang tidak punya bapa. Jadi yang tidak punya bapa itu yatim. Pada hari Asyura, ini adalah hari rayanya anak yatim. Jadi hari kita menyenangkan hati anak yatim. Dikosok, diunjuk makanan, atau dibuat ke macam apa? Macam hadiah ulang tahun itu isi kuih-kuih, isi apa, atau unjuk buku, unjuk pena. Yatim. Yatim ini ada batasan dari 0 tahun sampai 15 tahun. Itu yatim. Kalau dia sudah lebih dari 15 tahun, itu tidak terkategori yatim. Kalau betina sudah men, tidak yatim. Tapi kalau dia masih miskin, dia termasuk anak orang miskin. Tapi dia tidak lagi termasuk kategori anak yatim. Tidak termasuk lagi dia anak yatim, tidak. Macam kita galak nyengok panti asuhan. Kita galak pergi acara rumah wong, ada anak yatim 40 kadang. Ada yang betinanya lah besar-besar. Maaf ngomong badannya sudah berisi, lah berbentuk. Apa ke budak itu masih dikatuk yatim, tak baca. Yang yatim tu yang kecil-kecil, perlu pemeliharaan.
Kalau dia lah 15 tahun, 18 tahun, belaki ke? Kongkon dia belaki sudah. Zaman dulu di Palembang umur 16 tahun, 15 tahun lah belaki. Di Palembang ada yang 14 tahun. Zaman inilah tuh kan, nikah tuh umur 19 tahun pemerintah. Omongan tuh kalau terlalu cepat kaget tenaga donya untuk beranak dak kata sudah tu masa donya untuk mendapatkan pendidikan. Zaman ini budak ke SMP sampai SMA bahkan kuliah kalau masih ada yang gadis itu termasuk cuma 5%. Yang lainnya diragu ke. Dia kuliah atau dia SMA, mahap anak wong susah, makan besaro, megang HP harga 8 juta, pakai sepatu mahal, pakai tas mahal. Dari mana dapat? Maka tu banyak khabar-khabar. Kata Ibu Neno Warisman, di Jakarta 90% tempat wong main game, apa namanya? Warnet, banyak ditemukan sperma. Ini yang di jalan-jalan budak-budak bermalam-malam, yang kecil-kecil, itu sudah diragukan kegadisannya. Ada yang nyual gadisnya 20 juta, ada yang nyual gadisnya 10 juta. Bahkan SMA sudah jadi simpenan bos-bos. Dipakai setahun 2 tahun, dilepas. Nah, jadi yang namanya yatim, orang yang tidak punya bapak dan umurnya masih di bawah 15 tahun. Walaupun maknya belaki lagi, maknya belaki lagi, budak itu tetap dikatakan yatim. Karena yang datang ini bukan bapak dia. Bukan bapak dia yang datang ini. Bapak dia bukan? Bukan. Mana bapaknya? Meninggal. Jadi yang namanya kata bapak tu yang bapaknya meninggal. Kalau bapaknya berlari, ninggalkan umatnya, ninggalkan anaknya, itu bukan yatim. Namanya anak wong lari ke diri. Ya? Ini Pak Ustaz, aku ni anak yatim. Kata bapak dari kecil, mana bapak kau? Jima aku bini lagi. Kau kan yatim, nasib kau itu namanya. Ya. Sedekah. Siapa yang sedekah tanggal 10 Muharram seperti doanya sedekah ngenjuk makan umat Nabi Muhammad. Sedekah itulah dianjur ke sedekah bubur. Nak bubur ni Ustaz. Bubur itu modal kecil untung besar. Sekilo pacak boleh banyak. Ceritanya waktu sampai kapal Nabi Nuh, di kitab I'anatul Talibin disebut, kapal Nabi Nuh sampai, umatnya ni kelaparan, katik makanan. Diumumkannya lah oleh Nabi Nuh, masih ada tak sisa makanan? Ada yang awak kacang pul, yang awak kacang ini, yang awak biji ini, yang awak ini, dikumpul ke jadi sikok, dibuat bubur. Sudah jadi bubur kan banyak jadinya. Itulah dimakan. Maka disebut bubur Asyura. Kemarin ada ibu-ibu nanya,
Ustaz, kalau lah sedekah bubur kalau lah banyaknya. Ya ibu sedekah duit. Atau ibu sedekah nasi padang, atau sedekah nasi biasa. Kalau memang ada duit banyak, muat nasi minyak, iwaknya ayam goreng, rendang, atau sedekah sekilo sewang daging. Dapat motong sapi 5, sedekah, tak jadi soal. Balik-balik ke wongnya, ke mana kemam? Ana di sini sedekah bubur setiap 10 Muharram. Ana ngawikannya dari bujang, melok ayah di kampung 14. Disambung lagi setelah ana nikah di 9 nilai. Balik ke sini sudah 16 tahun. Alhamdulillah 16 tahun dilaksanakan terus. Terakhir mentok-mentok sudah 5 tahun ini, tidak lagi nambah 10 grengseng. 10 grengseng itu sama dengan 10 Muharram. Duit wong. Wong-wong ni lah nitip duit. Ustaz melok bubur, Ustaz melok bubur. Banyak. Kebo punya minyak, sapi boleh. Nama, woi berduit Ustaz Taufik. Oh, 10 grengseng. Cacat. Duit wong galau. Ana biasa kalau nak Muharram ini ngidup ke mobil, ana jemput duitnya. Wong nelpon, Ustaz, baik duit sini. Ana jemput baik. Kadang tidak besar wong ngenjuk 50. Dah apa? Ada yang ngenjuk 10.000, tidak jadi soal. Itulah mampu. Dikubek ke jadi bubur. Ini karena badan tidak sehat. Wong nganter ke baik. Wong nganter ke masuk kan. Bahannya bukannya dikit-dikit. Bawang 100 kilo. Spekul. Bawang putih 70 kilo. Kentang 100 kilo. Daging 50 kilo. Beras 160 kilo. Kecap, ayam suiran sampai 20-25. Emping sampai 2-3 kotak. Kotak besar itu dibagi, yang ngembeknya bukan dikit, ribuan. Ngawak wadah. Siapa baik nak ngembek? Asal tahan. Tanggal 10 Muharram sudah zuhur bagi. Jatuh datang. Apa-apa. Paling habis di kamu. Oh, ngembek, wadah ember, wadah tingkat. Dah jadi soal. Sedekah punya wong. Bukan duit anak. Duit wong. Sebab kalau nak muat dewek, tidak cukup dananya 10.000. Jadi apa? 10.000. Jadi hal baik. Kalau 10 tambah 10, kalau wong 10, kalau wong 100, sejuk. Jadi barang dia. Itulah perlunya kebersamaan. Jadi boleh sampai anak mesen dengan rezeki, esok-esok kalau buya katik lagi, jangan tak dibuat. Walaupun sepiring, terus dibuat untuk mengenang sejarah Nabi Nuh alaihis salam. Tidak harus sedekah bubur. Bubur itu ngembek cerita Nabi Nuh. Kemudian mandi 10 Muharram tu mandi. Niat baik, saja ku mandi hari ini, saja ku mandi hari Asyura karena Allah. Berikutnya ziarah kepada orang alim, ziarah kepada wong sakit,
Biar boleh double, cari wong alim yang sakit. Berikutnya meluaskan belanja untuk keluarganya. Siapa yang meluas ke belanja pada tanggal 10 Muharram, Allah jamin rezekinya. Misal biasa ngenjuk 20.000 naik ke 21. Pokoknya ada lebihnya, tak? 25 lah. 30. Letak kuku. Celak mata, siapa makan celak mata 10 Muharram, insya-Allah tak kena sakit mata sepanjang tahun. Baca suratul Ikhlas 1000 kali. Terakhir, menyambung silaturahmi. Sanjo dengan keluarga, sanjo dengan tetangga. Sikok jadilah dari rumah kita, sanjo rumah tetangga kita jadilah, atau datang ke rumah kawan kita jadilah. Niat ke silaturahmi hari Ashura. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala, dari semua yang diajar ke ini, pacak kita laksana ke, pacak kita ikuti untuk mendapatkan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Allah